Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Allah cintai, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang kepedulian terhadap sesama. Islam peduli terhadap sesama. Benarkah Islam peduli terhadap sesama? Yap. Islam itu pasti sangat peduli terhadap sesama. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang senantiasa beramal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Begitu, bukankah itu termasuk kepedulian terhadap sesama? Kemudian larangan yang lain, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah menolonglah kalian di dalam bir dan takwa, kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam ismi, di dalam dosa, dan udwan, permusuhan. Gitu. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Berada di atas akhlak yang agung. Banyak sekali motivasi dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berakhlakul karimah dan mencegah melaknat kita dari buruknya akhlak. Contoh di antara buruknya akhlak ada sebuah hadis dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum min majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai, aku cintai itu dekat denganku, dan yang paling akan dekat denganku majlisnya pada hari kiamat nanti itu adalah ahsanukum khuluqa. Siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya? Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan. Ini sesungguhnya yang paling aku benci kepadaku, yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku majlisnya pada hari kiamat nanti itu adalah arsarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahhikun, adalah orang yang banyak bicara, orang yang sering berkata kotor, dan orang yang sombong gitu. Kemudian qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima asarsarun wal mutasyaddiqun qala al mutafahhikun kama al mutafahhikun qala al mutakabbirun. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui arsarsarun itu orang yang banyak berbicara, wal mutasyaddiqun dan orang-orang yang ngomongnya itu dipanjang-panjangin dan juga kotor gitu. Fama al mutafahhikun, maka apakah yang dimaksud dengan mutafahhikun? Itu kata Rasulullah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ini apa? Artinya maksudnya orang yang sombong itu adalah orang yang sering meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Batarul haqqi wa ghamtun nas gitu. Batarul haqqi ketika dia dikasih tahu yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam masalah salat, ayo salat, dikasih tahu bahwasanya salat itu begini. Misalnya ayo rajin, ayo yang laki-lakinya salat ke masjid, yang perempuannya menutup aurat tapi juga tetap salat juga gitu. Mereka menerima itu, bukan termasuk orang yang sombong. Tetapi kalau misalnya menolak, udah urusin saja masing-masing ya, maka itu termasuk orang yang sombong kata Rasulullah. Dan juga wagam tinnas, yaitu orang yang meremehkan manusia. Orang itu gak mungkin, si fulan gak mungkin mendapat nilai yang bagus, si fulan gak mungkin bisa disayang, gak mungkin lulus, atau pokoknya diremehkan sama sekali gitu. Kemudian apalagi? Kemudian di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ya. Beriman keimanan hatta yuhibba, sampai ia mencintai
untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Kita suka untuk diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan baik orang lain. Kita tidak suka diperlakukan dengan baik, kita pun jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Di antaranya apa? Di antaranya yang banyak tersebar di antara kita ini suka menghina orang tua kita sendiri. Menghina orang tua kita sendiri. Kok bisa? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afan minal kabair," katanya. Di antara dosa besar adalah kalian menghina orang tua kalian sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana kami menghina orang tua kami sendiri? Bagaimana kami menghina orang tua kami sendiri? Engkau menghina orang lain, kata Rasulullah. Engkau menghina orang tua orang lain, kemudian dia berbalik menghina orang tua kita sendiri. Maka itu ada termasuk menghina. Itu menghina orang tua sendiri. Dan hal ini dilaknat sama Allah. Tidak boleh sama sekali. Maka itu kalian harus jauhi, hati-hati. Jauhi hal tersebut gitu. Di antara juga yang wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Bukankah semua ini berhubungan dengan kepedulian terhadap sesama? Kita jangan mengumpat, kita jangan berbuat curang. Itu adalah kepedulian terhadap sesama. Itu berarti kalau misalnya, makanya mulai dari sekarang, yuk kita semakin peduli lagi terhadap sesama. Kalau misalnya ada teman kita yang sakit, kita kunjungi, kita jaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Gitu. Demikian juga seperti halnya kita ini ingin diperlakukan seperti itu. Ya. Hadza Bapak kira cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah-salahnya, karena yang namanya kebenaran itu hanya dari Allah, yang namanya salah itu datangnya dari Bapak dan dari setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.